Selamat datang, selamat mendengarkan para pecinta horor. Bertemu lagi bersama saya Bima di channel Bima Satria Putra. Kali ini gue mau nyeritain atau ngebacain thread yang ada di Twitter. Cerita ini datang dari teman kita semua yang bernama Rian Nur Fajri dengan judul 10 hari dengan makhluk halus. Langsung aja kita baca ceritanya. Perkenalkan, nama saya Andri. Kejadian yang akan saya ceritakan udah cukup lama, tapi membekas di ingatan saya sampai sekarang. Saya tidak akan menceritakan wilayah gedung tersebut demi kebaikan warga sekitar. Tolong dibaca baik-baik dan diingat nama-namanya ya. Saya memberanikan diri untuk merantau ke daerah lain dan cukup jauh dari tanah kelahiran. Dengan kondisi uang yang cukup, saya harus bisa mengelola keuangan agar dapat tetap hidup di sana. Salah satu caranya adalah mencari kos-kosan yang termurah, mungkin yang semurah mungkin namun cukup layak untuk ditepati. Amin 1, sebelum keberangkatan, saya bermimpi di dalam sebuah gedung yang asing, gelap dan kondisinya mengenaskan. Tembok yang hancur menghitam. Di mimpi tersebut pun saya melihat beberapa orang sedang asik mengobrol. Saya tidak tahu siapa mereka, tapi mereka tahu ada saya di sana. Mimpi yang random, jadi saya lupakan begitu saja. Dengan berat hati, saya berangkat dan berpamitan dengan ibu saya karena ayah saya sudah tiada pada saat saya kecil. Tak lupa saya berpesan kepada adik untuk menjaga ibu selama saya merantau. Saya lupa berapa jam perjalanan, namun saat sudah sampai di terminal bus, seorang teman lama menyambut dan bersedia membantu saya untuk mencari kos yang murah. Ternyata tidak mudah. Kos-kosan yang berada di sekitar area kampus sudah full semua. Kalaupun ada, harga yang tidak cocok dengan kantong saya. Akhirnya, teman saya pun menyarankan untuk melanjutkan esok hari karena hari sudah sangat sore. Slow aja sob, nyari kosan tuh gak gampang, apalagi yang murah. Kosong bentar, pasti langsung ada yang ngisi. Oh iya, sampai lupa, nama teman saya AB, nama samaran. Karena ini adalah daerah dia, jadi saya mengangguk saja. Untuk sementara, saya menumpang di rumah AB. Untungnya kedua orang tuanya dia mengizinkan. Sesampainya di rumah, saya langsung merebahkan badan ke kasur. Letih rasanya setelah perjalanan dan langsung berputar kota mencari kos-kosan. Sampai akhirnya saya tertidur. Percaya atau tidak, saya kembali bermimpi yang sama persis saat saya tidur di rumah. Gedung tua, hancur dan dindingnya yang hitam. Lagi-lagi, saya tidak pedulikan dan mengacuhkan begitu saja. Esoknya, jam 11 siang, kami berdua berangkat untuk kembali mencari kos-kosan. Kali ini di wilayah yang lain, namun masih terjangkau dengan wilayah kampus. Sialnya, sampai malam hari, kami tidak dapat kos-kosan yang sesuai dengan kemauan.
Dengan kondisi yang cukup lelah, kami pun kembali ke rumah Abe yang untuk beristirahat. Sepanjang perjalanan, saya hanya bisa terdiam, merenung dengan kondisi yang seperti ini dan mencoba berpikir dengan logika. Zaman sekarang masih ada kos-kosan yang murah. Udara malam itu sangat dingin karena sampai sore hujan tak henti. Saya merasakan tubuh Abe yang sedikit gemetar karena menahan hembusan angin malam. "Be, mau gantian?" tanya saya yang tidak enak dengan Abe. "Gak usah, kalem aja lah," jawab Abe. Baiklah, saya tidak bisa memaksa. Pandangan saya langsung mengarah ke kiri dan langsung terfokus dengan satu lembaran yang menempel pada sebuah tiang. Di kertas tersebut tertulis yang sangat saya impikan, "Terima kos Putra Murah." Dan di bawahnya terdapat sebuah nomor yang bisa dihubungi. Saya pun bergegas mengambil HP di saku jaket dan menyimpannya. Awalnya saya berniat untuk langsung menelpon dan mengajak Abi ke sana. Namun saya urungkan karena udah cukup malam dan saya tidak enak dengan Abi. Saya putuskan untuk menelpon esok hari saja. Keesokan harinya, saya sudah bersiap untuk berangkat. Tapi Abi yang tipikal pelupa baru bilang ke saya kalau hari ini dia ada kelas di kampusnya. Kesal sedikit, tapi saya sadar diri saja. Sudah ditolong, gak mau juga saya komplain. "Sorry ya sob, gue beneran lupa," ucap Abe yang terburu-buru karena telat. "Iya santai lah Be, nanti gue naik ojek aja nyarinya." "Lah ngapain naik ojek, pakai aja motor gue nih," ucap Abe sembari melempar kuncinya. "Terus lu ke kampus gimana?" tanya saya yang heran. "Gue bareng temen." "Udah ya santai aja lah, kayak sama siapa aja lu," jawab Ade. Ada sedikit rasa gak enak, tapi Abe kadang marah kalau saya nolak bantuan dari dia. Saya dan Abe pun berpamitan dengan orang tuanya. Abe langsung menuju gang rumahnya karena di sanalah temannya menunggu. Ternyata itu adalah pacarnya. Setelah batang hidung Abe hilang, saya langsung menelpon nomor yang semalam saya simpan. Awal panggilan, ada nada operator yang memberitahu kalau nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Saya masih penasaran. Saya coba sekali lagi menelponnya. Tut, tut. Lah, nyambung. Tapi kok gak bisa dihubungin? "Halo?" Suara laki-laki dari sana, seperti bapak-bapak jelas. "Halo Pak, saya mau tanya, ada kamar yang kosong Pak?" tanya saya yang penuh harap. "Ada, datang aja," jawab laki-laki tersebut. Jujur, saya mendengar suara laki-laki tersebut seperti janggal, namun biarlah. Saya butuh kamar kos yang murah. Setelah dapat alamat yang didapat, saya pun membuka aplikasi map di HP. Jaraknya cukup jauh, sekitar 30 menitan dari rumah AB. Di map tertera perjalanan memakan waktu 30 menit, tapi kenyataannya butuh 1 jam lebih untuk sampai ke sana. Selain karena macet, jalan menuju gedung kos ini yang masuk ke dalam perkampungan cukup menyulitkan. Akhirnya sampailah saya di depan gedung kosnya. Kos-kosan ini berada di pinggir jalan, namun di sekitarnya ada beberapa ilalang yang tinggi dan juga jarak ke perumahan warga cukup jauh. Sederhananya, gedung kos ini gedung satu-satunya di sini. Tak pedulilah. Yang penting murah dan dilihat dari luar sepertinya layak untuk dihuni. Gedung kos ini 2 lantai dan berbentuk letter U. Pagar depannya besar hingga lantai satunya tidak terlihat dari luar. Tapi kok sepi banget ya. Saya nggak lihat satupun manusia yang lalu lalang, suaranya pun tidak ada. Tok 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 tok. Permisi.
Saya coba untuk ketuk pagar besinya, tak ada jawaban. Namun langsung ada seorang bapak-bapak yang membuka pintu pagarnya. Saat itu pintu pagar terbuka, saya pun coba menyapa dengan ramah. "Siang Pak," ucap saya dengan senyum. Namun dibalas dengan ekspresi wajah yang datar dan dingin. Lalu pergi begitu saja meninggalkan saya. Ini orang niat gak sih bikin kos-kosan, ucap saya dalam hati yang kesal melihat balasan bapak-bapak tersebut. Karena pagar sudah dibuka, saya pun masuk ke dalam. Saya lihat sekitar, tidak ada motor sama sekali, semua pintu kamar tertutup rapat. Tapi saya rasa tempatnya cukup nyaman. Di saat saya dengan melihat sekitar, ada suara yang mencoba memanggil saya. "Hei!" Suara itu berasal dari arah belakang dan terdengar seperti suara nenek. Saya langsung menoleh. Benar saja, dia adalah pemilik gedung kos-kosan ini. Nek, saya tidak menelpon dan katanya masih ada kamar ya?" Saya mencoba membuka pikiran. "Iya," jawab nenek tersebut sembari berjalan masuk ke ruangan. Saya pun mengikuti beliau masuk ke dalam. Banyak benda-benda tua yang menjadi pajangan di dalam ruangan tersebut. "Nek, kalau boleh tahu berapa ya harga per bulannya?" 400.000. "Ah, boleh tuh Nek. Itu udah terima bersih ya?" "Iya." Jawabannya selalu singkat dan juga dingin. Saya mencoba berpikir positif, mungkin itu emang tipikalnya. Saat itu juga saya langsung membayar sebagai tanda jadi dan besok sudah bisa untuk masuk ke kamar. Setelah dirasa beres, saya berpamitan untuk pulang karena hari ini sudah hampir sore. Oh iya, sebelum pulang, saya sudah diberitahu oleh nenek tersebut kalau kamar saya ada di nomor 2 sebelah kiri. Sampai di rumah AB, ternyata dia belum pulang. Saya langsung menuju kamarnya setelah bersalaman dengan orang tuanya AB. Semua barang saya rapikan agar besok tidak repot lagi saat berangkat ke kosan. Sampai pukul 7 malam, AB belum juga pulang. Kondisi badan yang capek membuat saya gampang untuk tertidur dan lagi-lagi saya bermimpi hal yang sama. Ketiga kalinya mimpi yang berulang, namun kali ini ada yang berbeda. Ada suara yang mengatakan, "Jangan." Setelah mendengar kata-kata itu, saya langsung terbangun. Entah gimana caranya, tapi tiba-tiba mata saya terbuka. Saya langsung melihat jam dan menunjukkan pukul 4 pagi. Di sebelah saya sudah ada AB yang terlihat gelap dalam tidur. Rasa kantuk masih saya rasakan, namun sulit untuk kembali menutup mata. Kali ini terlintas bayangan tentang mimpi-mimpi yang sudah saya alami. Takut? Tidak. Namun saya penasaran apa maksud dari mimpi yang sama tersebut. Jam 10 siang, semua barang yang saya bawa sudah siap. Awalnya AB ingin mengantarkan saya, namun sampai sekarang dia pun masih terlelap di kasurnya. Tak apa, saya juga gak mau merepotkan dia terus. "Bu, Pak, saya izin pamit. Terima kasih atas tumpangannya sementara ya Bu, Pak." "Loh, kamu naik apa? Gak diantar AB?" tanya ibu AB. "Saya naik taksi aja Bu, kasihan AB-nya juga kayaknya masih capek kelihatannya Bu." "Ya sudah, hati-hati. Kalau ada apa-apa kesini aja," pesan ibu AB. Orang tua AB memang sudah bagaikan orang tua saya sendiri. Saya dan AB adalah teman masa kecil hingga saat lulus SMP mereka pindah ke Bandung. Taksi sudah datang, waktunya hidup mandiri. Ternyata menggunakan mobil lebih lama dari perkiraan. Mungkin karena masuk perkampungan dan banyak kelok.
Sesampai di depan gedung, supir taksi terlihat memperhatikan sekitar. "Mau kemana, Kang?" Tanya supir tersebut. "Itu Pak, kosan saya," jawab saya sembari menunjuk ke arah gedung di sebelah kanan mobil. Supir tersebut tidak menjawab, hanya saja lihat ekspresinya aneh dan terlihat seperti terheran-heran. Tanpa pikir panjang, saya langsung masuk ke dalam, kali ini tanpa mengetuk karena saya merasa sekarang sudah jadi penghuni kos ini dan tak perlu izin untuk masuk lagi. Sesampainya di halaman, nenek yang pemilik gedung kosan menyambut. "Siang, Nek," sapa saya. Tak dijawab. Namun beliau langsung mengajak saya ke kamar dan memberi kuncinya, lalu pergi begitu saja. Di sini saya belum merasakan hal aneh yang sama sekali. Masuk ke dalam kamar, menaruh barang. Suasana kamar terasa dingin, yang padahal tidak ada kipas ataupun AC. Tanpa pikir lama, saya langsung merapikan baju dan barang-barang yang lain. Saya malas kalau harus ditunda-tunda. Satu hal yang belum saya sadari adalah semenjak saya menginjakkan kaki di kosan ini, belum sama sekali saya lihat orang lain selain bapak-bapak yang membuka gerbang kos dan nenek pemilik gedung ini. Bahkan, sampai sore pun tidak ada suara selain suara kicauan burung. Sepi sekali. Selagi-lagi, saya belum curiga. Pikiran saya mungkin penghuni lain di sini adalah pekerja kantoran yang berangkat pagi dan pulang sore. Saya berani sumpah, kamarnya terasa cukup dingin, tidak ada kipas ataupun AC, namun terdapat jendela yang mengarah ke belakang gedung kosan. Pemandangan jelek, hanya alang-alang yang terlihat gersang. 2 hari lagi saya sudah mulai masuk, jadi ada waktu 1 hari untuk melepas lelah setelah berputar-putar Bandung untuk mencari kosan ini. Di samping itu, lumayan untuk menghemat uang juga. Memasuki maghrib, satu persatu lampu menyala. Saya masih terpaku di kasur karena malas untuk bergerak. Pintu kamar sengaja saya buka agar tahu kalau ada penghuni lain yang lewat kamar saya. Tidak ada TV, kesibukan saya hanya bermain medsos, Twitter salah satunya. Alam bawah sadar, manusia itu hebat. Tanpa bisa melihat pun kita bisa merasakan kalau ada yang memperhatikan kita, dan itu yang saya rasakan saat sedang terfokus dalam HP di tangan. Saya merasakan ada yang memperhatikan. Posisi tidur saya menghadap ke arah pintu. Sadar ada yang memperhatikan, pandangan saya langsung mengarah ke arah pintu kamar. Benar saja, ada seorang laki-laki sedang berdiri di depan pintu, terdiam memperhatikan saya seakan merasa aneh. Pak," sapa saya dengan senyuman. Lagi-lagi, tak ada tanggapan, hanya ekspresi kaku dan dingin yang saya dapatkan. Sapa terjawab, laki-laki tersebut langsung pergi begitu saja. "Ini kenapa sih orang-orang kos kelakuannya sama semua?" tanya saya dalam hati. Saya bangun, niatnya ingin keluar kamar dan melihat apakah ada penghuni lainnya. Saya ingin tegur sapa dengan mereka. Tak enak rasanya satu kos namun terasa asing. Saya lihat ada 4 orang lain berada di seberang kamar berjalan sendiri-sendiri seolah tak saling kenal. Saya ingin memanggil namun tak enak, takut disangka tidak sopan. Saya urungkan, nanti akan saya datangi sesuatu. Pukul 9 malam, lapar menyengat. Ingin makan namun saya tidak tahu di mana tempat terdekat di sini. Mau pinjam kendaraan, tak enak karena tidak kenal. Dan kaki, tidak. Jalanan gelap dan sepi. Jujur saya takut. Terpaksa saya pesan menggunakan aplikasi ojol. Saya pilih tempat makan terdekat agar ongkirnya murah. Sekitar 30 menitan, sang driver menelpon. "Kang, lokasi persisnya di mana ya?"
Saya sudah di titik nih. Iya di situ Pak, sebentar ya saya ke situ, jawab saya. Kang, ini serius titik lokasinya? Tanya dengan nada tak percaya. Iya Pak, serius. Ini saya mau keluar. Saya langsung menuju depan kos, kasihan takut menunggu lama. Saat sudah menemui driver tersebut, saya langsung ambil makanan yang saya pesan dan membayarnya. Kang, serius tinggal di sini? Tanya dia yang masih heran. Ya serius Pak, kenapa emangnya? Saya pun jadi ikut penasaran. Ini gelap banget Kang, kondisi juga kayak gitu kok bisa sih tinggal di situ? Pertanyaan membuat saya makin heran. Apa yang gelap? Kondisi. Yang saya lihat gedung ini yang paling terang dan juga kondisinya bagus. Saya malas ngeladeninnya. Udah Pak, makasih ya, saya lapar banget soalnya, ucap saya. Tidak dijawab, lagi-lagi pergi begitu saya terlihat seperti orang ketakutan driver. Masuk kamar dan tanpa pikir panjang langsung makan, tapi ada yang aneh. Tiba-tiba saya mencium bau gosong. Saya cium makanan, bukan ini sumber baunya. Baunya sangat menyengat hingga nafsu makan saya hilang. Saya bangun dan mencari bau ini, namun nihil, tidak ada saya temukan. Saya lihat semua pintu kamar tertutup rapat. Begitupun dengan ruangan nenek pemilik gedung kosan ini. Saya coba lupakan, walau bau terus saya rasa. Hampir 2 jam bau gosok ini berputar-putar di hidung saya. Tak tahan sebenarnya, namun saya tidak bisa apa-apa. Saya pakai baju untuk menutup hidung, cukup membantu, namun masih sedikit terasa di indera penciuman saya. Pukul 11, bau tersebut perlahan menghilang. Saya sangat penasaran namun tidak menemukan dengan sumber bau tersebut. Perlahan mata mulai mengantuk dan saya tertidur dengan sendiri. Terbangun pukul 9 siang, tak apa, masih waktunya saya istirahat. Tidak ada kegiatan hari ini. Hanya bermalas-malasan di kasur sepanjang hari. Keluar kamar suasananya masih sama sepi dan semua pintu tertutup rapat. Kali ini saya berniat untuk menyapa semua penghuni kos yang kos di sini. Sore nanti saya akan tunggu di bangku dekat pintu gerbang depan. Niat saya menyambut dan berkenal dengan mereka semua. Mudah-mudahan tidak ekspresi dingin yang saya dapatkan. Sebelum itu, saya coba menyibukkan diri dengan menyiapkan baju dan buku-buku serta alat tulis untuk kuliah besok. Yang ditunggu-tunggu datang juga jam 5. Yang saya langsung bergegas ke depan, takut mereka semua sudah pulang. Kalau sudah pada masuk kamar, tidak ada yang keluar lagi, pintu tertutup rapat. Setelah jam menunggu, bete juga, tapi tidak apa, saya ingin sekali berkenalan dengan mereka semua. Aneh, mungkin saya tipe yang senang berkenal dengan orang baru, itu seperti memberi pengalaman baru untuk saya. Untuk diketahui, bangku ini berada di dalam gedung, jadi saya hanya tunggu kalau ada yang lewat gerbang kosan ini. Akhirnya datang satu orang. Oh, saya ingat, ini adalah orang yang kemarin berdiri di depan kamar saya. Saya hampiri dan menyodorkan tangan ke arahnya. Pak, saya Andri, baru di sini Pak, ucap saya dengan senyuman. Dia menoleh ke arah saya lalu pandangan langsung ke arah tangan saya. Deden, jawabnya sembari jabat tangan saya. Saya merasa tangannya sangat dingin, namun saya hiraukan. Tak sengaja juga saya lihat tangannya tepat kuku Pak Deden nih, tak banget, ucap saya dalam hati. Namun, saya pikir mungkin dia bekerja di bengkel, jadi wajar saja kalau kukunya hitam seperti itu. Tak ada basa-basi, Pak Deden langsung masuk ke dalam kamarnya. Tak lama datang kembali 2 orang secara bersamaan. Saya lihat wajah mereka datar, tanpa ekspresi, dan tatapannya seperti kosong. Saya sapa. Mereka adalah Tatang dan Wawon. Lagi-lagi tangan mereka berdua terasa dingin. Saya kembali duduk sendirian. Mas Tatang dan Wawon sedang masuk ke dalam kamarnya. Tinggal 2 orang lagi.
Tapi kali ini mereka lama sekali karena jenuh. Saya putuskan masuk ke dalam kamar. Lagi pula, saya juga ngerasa gerah, dingin, ingin mandi. Oh iya, kamar mandi di kosan ini ada di luar, jadi harus bergantian dengan yang lain. Sayangnya,